Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma syara'a minad din ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Engkang kula hormati hadratul kurama wal fudula wal ajilla, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Sohibul Bait Kiai Haji Sri Mulyono sekaligus Rais Surya PRNU Setia Mekar. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat fi taatillah wa rasulillah. Amin. Yang tak lupa kita hormati Ketua Panitia kita PRNU Setia Mekar, Bapak Kiai Idris. Kita juga doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, terus ngemban bimbing kita hatal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada Ketua Tanfidia anak ranting Setia Mekar Ustadz Indra, kita doakan mudah-mudahan beliau terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada jajaran struktural Nahdlatul Ulama Setia Mekar, baik dari baik dari Surya, Akwan, Tanfidia, Banong, Ansor, Banser, dan seluruhnya warga Nahdiyin. Tak lupa juga hadir di tengah-tengah kita ibu-ibu fatayat. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang datang anak-anaknya menjadi anak yang soleh soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kitab Hujjat Ahlussunnah wal Jamaah karangan As-Syaikh Al-Allamah Kiai Haji Ali Maksum, kita baca doa, kita baca umul kitab, kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus Kiai Haji Ali Maksum dan muassis Nahdiyin, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita bisa amal dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dengan harapan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti kelak mendapatkan maunah dan selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa khusran ila sultan wa syaikhul qadir al-jani wa husan baruh al-imam Nawawi al-Jawi wa husan baruh al-syekh al-allamah Kiai Haji Ali Maksum wa husan baruh al-haji Ahmad Subuki wa husan baruh Kiai Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa husan baruh masyayikhina sabiqan wa lahiqan wa husan masyayikhina asyarah sabiqan wa lahiqan وخصوصا مشايخنا استغفر سابقا ولحقا وخصوصا مشايخنا مستاذنا واستاذنا جميع عبورهم من المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبارها
وخصوصا إلى الروح شامل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Seperti biasa, karena saya badal Pak, sampean tetap ngukuminya kayak awalnya. Bagaimana kitab ini dikaji oleh Kiai Awal, sampean dengerin saya seolah-olah kayak Kiai Awal. Kalau biasanya sampean dengerin sambil mantuk-mantuk, ya sampean mantuk-mantuk. Kalau sampean dengerin ada lucu ketawa, ya sampean ketawa, gitu aja. Badal itu ya tetap aja hukumnya. Kalau naibul fa'il hukumnya kayak fa'il. Kalau fa'il dibaca rofa, naibul fa'il juga dibaca rofa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannaf rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Sampai mana Pak? Mana ya? Kemarin 53. Iya ada. Iya, ada min kita kiai sebut ini. Iya. Kemarin sampai situ. Iya. Enggak ada di tempat. Kenapa? Kok siapa Ustadz Jasir mutu qala sallallahu alaihi wasallam Iya. kuntu nahaitukum ini. Nah, benar Baliknya, tuh, iya. Kemarin di tempat Pak almarhum Itu ya? Pak itu. Oh iya. Iya. Baliknya ya, 54 ya. Tapi kayaknya Iya benar. Ngaji kan kemarin kelihatan ngaji kok. ngaji kagak ini kagak lagi. Hah? Hikmat kemarin itu. Saya Iya. sakit ya pulang dulu. Yang ngaji lewat live atau media sampai buka kitab Hujjah Ahli Sunnah Shahifah 54 1, 2, 3, 4, 5 baris dari atas. Qala sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Pak, kalau majlis ini dibacakan sholawat dengan kenceng, sholawat ini naik ke atas langit sampai langit semerbak baunya wangi, turunlah rahmat ke tempat ini, membuat dampak positif bagi yang berada di tempat yang dibacakan sholawat ini. Amin. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha wala taqulu hajr. Kuntu ana sapa ingsun. Kuntu ana sapa ingsun. Dawuhe Kanjeng Nabi, kuntu ana sapa ingsun ana iku. Babare kana meski ketasrif tetap pengamalannya sama seperti kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ini kok khobarnya kok rupa fi'il Pak. Khobar ada dua, ada khobar mufrad apa ada khobar ghairu mufrad. Kalau khobar mufrad tentunya harusnya isim dan dibaca nasab karena khobarnya kana. Namun karena ini berubah susunan fi'il fa'il, maka disebut khobar ghairu mufrad atau khobar jumlah. Maka boleh
dijadikan khobar karena berupa susunan fi'il fa'il. Apa bae yang dibahas? Ya biar tahu saya. Kuntu ana sapa ingsun ana iku nahaitukum nyegah sapa ingsun ka ing sira kum ing sira kabeh. Kuntu ana sapa ingsun ana iku nahaitu nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh. An ziaratil kubur saking ziarah kubur. Oh aku dulu ngelarang kamu dah ziarah kubur. Tanya Nabi terus jangan diputus lah. Kebanyakan orang ngajinya sampai sini nih. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Lah kalau dipotong ngajinya ya wes ngarang Nabi. Lah iya, makanya ngopi ngajinya ambil ngopi Pak biar gak ngantuk. Salah paham sampean. Wah, kata Pak Ustadz anu ini. Ngutip sabda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahaitukum an ziyaratillah. Coba saya maknain cuma segini doang. Saya ngelarang kalian ziarah kubur. Berhenti guys. Allahu a'lam bishawab. Oh wes sampean ulang-ulang bid'ah semua, kafir semua. Iya, makanya jangan diputus. Faknya ini penyambung dari lafaz sebelumnya. Kalau anak-anak pondok biasanya Pak Robito, ada Pak begitu itu. Fazuruha maka ziarahlah kalian. Ing kubur. Kok tahu ke kubur? Ha itu muannas, kubur jamak. Kullu jam'in muannasin. Setiap jamak, setiap yang keroyokan itu perempuan. Ngomong ada ibu ini. Karena bela ya. Loh, kalau sendiri ibu-ibu itu kalau laki-laki nggak harus kumpul udah kuat, tapi kalau perempuan kumpul baru. Ahlan wa sahlan Kiai Baikin, ini ketua MUC kita ini. Mampir lewat habis nikahin kayaknya. Ada calon pengantin lah. Ayo boy. Pas nikahin ini dia. Waduh. Tidak ngomong nggak masalah nih. Masalah. Itu mau dibikin masalah. Enggak sah kalau nikahin. Bolu nggak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu ana sapa ingsun ana iku nahaitukum nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh an ziyaratil kubur saking ziarah kubur. Kalau aku dulu nyegah sampean ziarah kubur, fazuru maka ziarahlah ziarah sapa sira kabeh ing kubur. Wala taqulu lan ojo ngomong sapa sira kabeh ajron kelawan omongan kotor. Atau ngene. Wala taqulu lan ojo ngomong sapa sira kabeh hajron ing omongan kotor. Sabda Kanjeng Nabi dulu namanya fi'il itu lewat, Pak. Naha itu fi'il punya zaman madi. Zaman madi artinya zaman yang sudah lewat. Makanya dimanainya aku manain dulu. Aku dulu mencegah kalian ziarah kubur. Kenapa dicegah zaman dulu? Karena masih zaman jahiliyah. Mereka bukan doain ahli kubur, tapi minta-minta ke ahli kubur. Begitu. Ya karena nenek moyang kita masih apa? Masih orang dulu. Kadang-kadang kita yo gitu kadang. Lah dilurusin. Kamu jangan minta ke kubur tapi doain. Nah gitu. Dulu aku ngelarang ke kalian ziarah kubur, fazuruha maka kalian ziarahlah. Kenapa kok disuruh apa? Ya banyak khasiatnya karena untuk mengingatkan mati dan sebagainya. Terus Kanjeng Nabi fazuru merintah, kalian ziarahlah kubur wala taqulu hajron dan janganlah kalian berkata kotor di kuburan itu. Zamannya Sayyidina Umar alaihissalam. Zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dulu ada pohon
yang dibuat perjanjian para sahabat. Namanya apa Pak Haji? Baitul Aqobah, lupa saya. Iya. Ada pohon yang dibuat perjanjian Nabi, namanya Baitul Aqobah. Pertamanya orang kumpul-kumpul aja mengambil berkah karena tapak tilas Rasulullah SAW. Lama kelamaan orang-orang itu malah kayak nyembah pohon. Akhirnya sama Sayyidina Umar ditebang, Pak. Prak-prak namanya Sayyidina Umar, garangnya kayak Yai Idris. Ditebangin itu. Lah sama orang-orang selain non ahli sunnah wal jamaah dibuat dalil. Gak ada tabaruk itu. Buktinya Sayyidina Umar aja marah kalau ada orang datang ke Baitul Aqobah. Itu pohonnya ditebang. Lah, ngajinya tadi gak ngopi ngajinya. Ceritanya itu mereka datang bukan ngambil tabaruk tapi nyembah pohon. Lah daripada datang ke muslikan dipotong apa? Pohonnya. Lah itu loh. Jangan disalah artikan terus apa namanya? Itu Sayyidina Umar motong pohon dikarenakan apa namanya? Syirik tabaruk loh. Salah artinya. Pun wal hadisu ya Allah. Asal kita monggo. Datang dari ngaji. Monggo. Ini jatah sampean ini tadi orang-orang aja ini. Wal hadisu tawi hadis. Iku innama warada angin pasti ini tumeka apa hadis fil masajidi ing dalem pirang-pirang masjid. Walaisa lan ora ono. Biasanya kakana dollabata ada asbaha amsa wasoro laisa Fatihah mabari. Biasanya khobarnya setelahnya laisa itu berupa susunan jar majrur, isimnya ditaruh setelahnya. Makanya mesti kalau lafadz laisa setelahnya rupa jar majrur. Wa laisa fi maknaha baru al-masajidu al-masyahidu. Nah, al-masyahidu jadi isimnya laisa dibalik ini. Harusnya kan tutunannya setelahnya kana dan teman-temannya itu setelahnya isim baru khobar. Kalau laisa itu ditaruh setelahnya jar majrur jadi khobar muqaddam namanya. Walaisa lan ora ono iku fi maknaha ing dalem maknane hadis al masyahidu. Opo al masyahidu pirang-pirang makam. Kalau orang sini maknain pesarean kuburan apa TPU tempat pemakaman umum ya TPU kok apa kober apa kober kuburan bersama ya kober. Oh yes, berarti enaknya maknanya ini kober aja ini. Walaisa lan ora ono iku fi makna ing dalam maknane hadis opo al masyahidu kober. Li'anal masajid karena sak temene masjid ba'dal masajidi sama al masajid kalau nggak ada alnya isim ghairi munsharif, tapi karena ada al gak berlaku isim ghairi munsharif tetap dibaca kasroh. Kalau nggak ada alnya ba'da masajida ba'dal masajidi ing dalem sakwise pirang-pirang masjid as-salasati kang telu. Masjid telu itu apaan? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Li'annal masajida ba'dal masajidi khabarnya anak mutamasilatun iku podo. Loh. Karena saat temennya masjid-masjid setelah masjid 3 ini hukumnya sama. Maksudnya sama aja masjid itu gitu. Kecuali 3 masjid ini yang saya sebutkan tadi. Wala balada lan ora ono negara iku maujud. Kok ono iku maujud segala Pak. Lanya la
Ora nafi. Nahi ojo. Nafi Pak ya. La nafi. Karena la nafi makna ora kayak maujud, iku maujud biasanya kayak Jawa. Wala baladalan ora ono negara iku maujud illa. Lalu diputer-puter makna satu-satu gini, illa kecuali negara iku wa filan iku tetep ing dalem negara balad masjidun utawi masjid. Kalau pengen cepet maknanya gini, wala baladalan ora ono negara iku maujud illa wa fihi angin iku tetep ing dalem balad masjidun utawi masjid. Fala makna lirihlati maka fala makna mangka ora ana makna iku maujud lirihlati kaduwe rekreasi apa Pak? Tamasya apa? Perjalanan li masjidin maring masjid akhara kang meneh. Saya paham dulu. Hadis yang menyangkut masjid, oh berarti udah dibahas atasnya. Oh ini loh, hadis ini loh. La tasyuddur rihalu illa ila salasati masajid. Jangan kalian beratkan bepergian kecuali ketiga masjid. Ada hadis begitu, disangkut-sangkutin sama masalah ziarah kubur. Hadis yang itu tidak ada kaitannya fi makna laisa fi makna al masyahid, tidak ada kaitannya tentang ziarah makam. Kenapa? Karena sesungguhnya masjid-masjid setelah masjid 3 itu sama hukumnya. Maksudnya begini, diterangkan bahwa sampean ketika sholat di Masjidil Haram, sholat sekali bandingan dengan masjid yang lain 1000 kali 100.000 kali kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali. Perbandingan ini dengan masjid yang lain jauh. Maka hukum masjid selain 3 ini semuanya sholatnya ya dihitung hukum masing-masing satu-satu aja begitu. Nggak kayak sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Makanya orang rebutan pengen berangkat haji sama umroh karena pengen ngejar sholat di situ loh, intinya begitu. Illa wa fihi masjidun fala ma'na li masjidin akhar. Maka tidak ada arti bepergian ke masjid yang lain. Mau ke mana ini? Kalau di tempat saya Masjid Al-Musini, mau ke Masjid Al-Hikmah, mau ke masjid mana yang Bandung itu? Al-Jabar, sama aja Pak. Kecuali sampean ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, baru itu ada hitungan beda. Nanti dibahas. Wa amal masyahidu anapun utawi pirang-pirang makam atau amal masyahidu anapun utawi kober iku fala tatasawa mongko ora podo. Loh, kalau kuburan nggak sama, jangan disamakan mas. Gini maksudnya, saya kan nerangin masjid tadi tentang fadilahnya, sampean pegang dulu ini. Nah, nanti makam ini keutamaannya beda-beda karena nggak sama kayak masjid tadi itu. Kalau masjid yang lain selain masjid 3 hukumnya rata sama, tapi kalau makam beda. Ini wa amal masyahidu anapun utawi kober iku fala tatasawa mongko ora podo opo al masyahid bal barokatu. Kalau di kitab Amsilati balnya bal titik, maka harus dijadikan mubtada. Kok tahu aku nggak ada di depan? Insting Mbak. Nggak tahu tiba-tiba kok nyambung emang.
bal barakatu ziyaratiha balik utawi berkah ziarah masyahid ala qadri darajatihim atas kader derajat ahli makom indallahi azza wajal miturut indallahi dalam mungguhi kasandingi Allah azza kang moho mulya sapa Allah wa jalalan moho agung sapa Allah. Loh, kalau kuburan itu makam itu berkahnya beda-beda tergantung yang di dalam makam itu siapa. Semakin mulia orang yang di dalam makam, maka kekeramatan keberkahan kuburan itu beda kadernya, Pak. Kayak begini nih, saya ngomong pahit ini. Madinah, Masjid Nabawi sebelum ada Nabi Muhammad SAW itu nggak ada hitungannya, Pak. Sama kayak bulan Rabiul Awal. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada hitungannya, Pak. Masjid Nabawi dikatakan mulia itu dikarenakan disandarkan kepada orang yang termulia, begitu. Saya kasih contoh gini gampangannya sampean jelek. Contoh Pak, terserah gua ngomong. Katanya iso kan gini, kalau sampean pengen gojlokin saya, sampean duduk di depan, aku yang ngaji. Kalau sampean pengen gojlokin, nggak mau digojlokin sampai duduk di depan gitu. Semisal sampean jelek, kumpul sama orang-orang ganteng, cewek lewat, wih kumpulan orang ganteng, bener jeleknya Pak, gitu loh. Yang enggak, yang jelek kekontrol sama yang kekatrol sama yang kok yang jelek kepali, yang jelek kekatrol sama yang ganteng gitu. Loh saya ini Pak, ya Allah ya Rahman Rahim banyak dosa. Tapi kalau udah ngaji di sini kumpul orang soleh, kumpulan orang soleh ngaji, loh gitu. Pentingnya nyandar ke seseorang. Dikatakan bahwa ini saya pelebar ini biar paham. Sandal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril bawa buruk naik ke Sidratul Muntaha. Udah mau nyampe, Kanjeng Nabi, saya nggak bisa ikut terus. Kalau saya ikut terus, dikatakan nanti malaikat ini bakal kobong atau hancur badannya. Loh, dikatakan sandal Kanjeng Nabi ini ikut naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, kalau bahasa saya survei membuktikan sandal Kanjeng Nabi ini lede atau orang Jawa apa? Hancur nggak? Meleleh nggak? Enggak. Kenapa? Karena nempel ke Rasulullah SAW. Terus ada orang ngasih pertanyaan, mulia mana sandal Nabi sama malaikat Jibril? Ayo gitu deh. Ayo. Orang kerjaan ya. Ono ayon pertanyaan ini. Tapi kalau nempel, nempel. iya loh. Saya tadi baca di kitab apa namanya, karena ini bahas masjid ini, di kitab Lubabul Hadis, sarannya namanya kitab Tangkihul Qaul. Al masjidu baitun kullu mu'minin. Masjid itu rumah setiap orang mukmin. Idza ra'aitum ar-rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau sampean ngelihat orang terhadap orang laki-laki yang tiap harinya dia itu netepnya di masjid, ngurusin masjid, ngerumat masjid, jamaah datang, mu'allakun bil masjid artinya netep di masjid, fasyadu lahu bil iman, maka sampai saksikan bahwa dia orang yang punya iman karena nyantol ke masjid itu Pak.
tinggal nyantol kadang repot orang. Nempel kan enak. Kita nggak pakai minyak wangi, kumpul sama orang jual minyak wangi, pakai minyak wanginya banyak banget, satu anu dituang semua. Meski kita gak make, karena nempel ke orang-orang wangi itu, maka baunya wangi. Saya tekanin sekarang, Masjid Nabawi sama Madinah Munawwaroh itu kalau gak didatangi Nabi hijrah atau Nabi gak di situ, itu hukumnya setara dengan masjid yang lain, Mbak. Karena ada Rasulullah SAW, orang nomor 1 sedunia, orang termulia sedunia. Nama Madinah itu akhirnya jadi mulia karena disandarkan ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lu sampean kalau pengen, saya dulu masih waktu mondok itu, zamannya Yai Muhammad Subadar. Kalau pengen ikut duduk di depan pengajian nih sama kiai, suruh bawa, kiai saya itu nggak bisa duduk begini, Pak, harus ada lemeknya. Jadi di bawah, saya bagian bawah, lemeknya itu akhirnya bisa ke depan karena bawah itu kan. Coba saya karena masih kecil, saya nggak bawa itu, acara gede nggak boleh masuk, Pak. Kalau orang sini, lu siapa lu masuk acara VIP lo itu. Karena bawa tempat duduknya kiai boleh di depan. Kita kalau nempel pila-pila gitu. Sama kalau yang bujang-bujang gitu. Yang bujang-bujang itu kalau nyari sandaran, nyari tempelan, nyari istri, ya sampean pilih-pilih. Biar bahasanya sampai jannah lah gitu. Jangan pokok cantik nemu di pinggir jalan diambil, saya nikah halah repot sampean. Wa amal masyahid dulu, kedudukan ahli makom. Makanya saya ngomong, kalau ngomong masjid sama makam beda, karena keramatnya beda kader, beda-beda. Ada yang keramat banget sampai zaman dulu, Pak, orang kiai orang tua dulu itu kalau ngajarin, kalau kamu punya hajat ini, karena saya orang Jawa, daerah Surabaya kan, kalau kamu perlu bangun pesantren gak jadi atau apa, perlu dana, tawasul ke Habib Neon Surabaya. Nah, orang NU kalau punya duitnya ziarah, apa haji nih yang nganuin ya, cocok nggak? Nggak cocok. Ziarah Wali Songo. Iya Pak Haji, pikir Pak Haji. Lah sponsor. Lah ziarah Wali Songo ke Habib Neon. Karena di Jakarta saya dapat mandat ziarah ke mana? Luar Batang. Sama orang Madura, karena dagang segala macam di sini, akhirnya dibuat rutinan tiap Jumat Legi atau apa, mesti rame orang Madura itu, Pak, di Luar Batang itu. Makom itu punya kader derajat orangnya, yang maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Sumakola, kemudian Kiai Ali berkata, Ali berkata ini, laita syi'ri hal yamna'u hadal qail min syaddir rihal. Laita syi'ri, menawa anggapanku. Ini Pak, bahasa Arab ini beda katanya beda makna. Kalau sya'run apa? Rambut. Kalau syi'ri beda, padahal sama lafadznya. Sya'run sama syi'ri, cuma beda kasro doang sama fathah. Syi'ri kalau belakangnya ini karena digandengin ya mutakalim, makanya dibaca kasro. Syi'ri anggapanku, rasoku. Laita syi'ri menawa anggapanku. Hal yamna'u, apa to nyegah sapa hadal qailu, wong kang ngucap min syadri hali saking nemen-nemeni perjalanan ilal kuburil anbiya, marang kuburane pirang-pirang nabi,
alaihi miku tetep ing atase anbiya assalamu utawi keselamatan. Apa yang nyegah ziarah ke Ibrahim alaihissalam ing Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Yai Ali gini, apa iya orang yang mencegah, gampangannya kalau kita kan pahamnya ziarah kubur kan, ziarah ke makam Ibrahim itu dicegah. Kira-kira orang yang ngomong nyegah, kalau kita ziarah ke makam Nabi Ibrahim dicegah. Makam Nabi Ibrahim di mana, Pak Haji? Daerahnya? Oh, Yerusalem, Palestina ya. Loh, kira-kira kalau orang ke Palestina niatnya ke makam Ibrahim, Nabi Ibrahim, kira-kira dicegah nggak? Sama pemikiran orang yang ngomong ziarah ke wali-wali itu nggak boleh. Nyegah nggak ke makam Ibrahim? Harusnya kan mesti mereka ngomong gini, falman umin dalika fi wadil hala. Falman kata Kiai Ali, falman mongko utawi nyegah min dalika saking ziarah ke makam Ibrahim fi ghayatil ihalati ing dalam katok-katoke mohal. Pasti mohal. Pasti mereka ngomongnya begini. Wis gak mau ngelarang gimana wong Nabi Ibrahim? Pasti mereka ngomong boleh. Loh, kalau kamu ke makam Nabi Ibrahim boleh, lantas ke para walinya Allah, para ulamanya Allah, kenapa nggak boleh? Mereka punya gelar al ulama warasatul anbiya. Loh, nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kok boleh? Ayo coba pikir. Faida jawaza dalika, faida jawaza makat ing dalam tatkala ning wenangake dalika ing mengkono ziarah Ibrahim alaihissalam fakuburul aulia mongko utawi kuburane pirang-pirang wali wal ulama ilan pirang-pirang wong alim wasulaha ilan pirang-pirang wong soleh fi maknain dalam maknane ziarah yaiku fala ya buudu mongko ora ado. Makanya harusnya nggak jauh beda kan, nggak gitu loh maksudnya. Fala ya buudu mongko ora ado opo ayakuna nyento ono opo dalika ziarah kubur ke makam Ibrahim sama ke makam wali ulama soleh. Harusnya kan nggak ada beda. Min arodir rihlati saking tujuane ziarah kan gitu. Duh, wah kan itu nabi, ini kan wali, ini ulama, ini orang soleh. Loh, bukannya di Quran ngomong kunu, kalau yang saya hafal ini kunu ma'as shodikin. Tetapi adalah kalian semua ma'as shodik beserta orang-orang sodik. Orang sodik ya termasuk diantaranya ya wali, ulama, soleh, ngono Pak. Loh, kalau tujuannya sama, kenapa kok dilarang? Kama anna ziyaratal ulama. Belum lihat enggak Ustaz Tupane? Lama. Lama. Kalau Tupak diri padahal dekat kalau ke sini ya Tupane. Kama anna ziyaratal ulama sebagaimana kama anna ziyaratal ulama koyok oleh sak temene ziarah ngunjungi ulama fil hayati di dalam hidup minal maqasidi dari apa yang orang tuju. Sampean gini, biasanya kan sampean kalau dari apa yang dituju, sampean kalau ke ulama kan gini, punya hajat. Gampangannya kasih contoh gampang dulu. Yai Nur Hidayat, saya hari Ahad ada hajat pengen ngundang sampean acara ini. Apa waktu gini, kalau gitu ntar salah. Kayak gini. Sampean datang punya problematika masalah utang. Kiai Nur, saya
banyak utang ini Kiai. Gimana saya bisa ngelunasin? Apa ya saya main minta Kiai Nur untuk ngelunasin utang? Kan enggak. Ntar Kiai Nur ngomong, wis kamu jamaah subuh. Habis jamaah subuh wiritan, habis wiritan nabung ke bank 10 juta. Nah, tiap hari 3 hari utangmu 30 juta, 3 hari lunas. Lah 10 jutanya dapat dari mana ini? Loh, gorok kan sampean kalau baca, saya nemu keterangan dalam kitab Misbahud Dolam karangan Kiai siapa? Muhajirin, dalam hadis tentang tidak diperbolehkannya kita duduk di atas kuburan. Jawaban beliau, ngormat orang mati itu sebagaimana ngormat di semasa ia hidup. Jadi sekarang sampean, misal yang dibawa ini Kiai, sampean dudukin perutnya, palanya atau kira-kira apa kalau hidup songong enggak? Songong. Malah dikatakan kayak duduk di atas api. Anda kan duduk di atas api itu lebih baik daripada kamu duduk di atas kuburan. Loh itu loh. Sejatinya orang mati, apalagi orang alim, Pak, mati itu cuma jasad, ruhnya tetap. Buktinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW udah meninggalkan kita 1500 tahun yang lalu, namun keilmuan dan turas-turas beliau masih tetap kita seolah diajarin beliau langsung, kan gitu. Nah secara gak langsung kayak tadi kuntu nahaitukum, seolah kayak sampai ketemu Ustaz Idris di mana ngomong, gimana udah laku nggak kaosnya? Terus sampai ngomong kemarin lo Ustaz Idris ngomong kaosnya udah laku belum? Loh, kayak kan kemarin ketemu gitu. Lain mana sih kuntu nahaitukum masih hidup? Tetap jangan dianggapan bal ahya, orang alim itu tetap hidup, bukan mati ya. Kita mati ya Pak. Kalau orang alim lah sampai udah berapa tahun kiainya meninggal masih, dulu kiai saya ngajarinya begini, dulu Kiai As'ad ngajarin begini. Sama kita sekarang ini kita begini karena bahasanya diajarin Mbah Hasim, silaturahmi, kumpul-kumpul, ngaji bareng, tolong menolong, kan begitu. Berarti masih hidup. Tiap hari yang dijargon ila hadrin Haji Hasyim Asy'ari wasyara, tiap hari kumpul. Sampai jangan disangka nggak dipantau, apalagi kader-kader ini tanggungan sampai nih. Saya masih ingat muktamar tahun berapa itu, zamannya Gusmus gantiin siapa? Nggak jadi ketua PBNU tapi gantiin, gantinya Hasyim Muzadi ya. Kayak Hasyim Muzadi meninggal kalau nggak salah, terus Gusmus naik, kacau itu, rame. Mbak Gusmus itu udah mau gini, saya malu ke Hadratus Kiai Hasyim Asy'ari, saya malu ke Mbak Abbasbullah, apa perlu aku cium-cium kaki kalian semuanya? Wah langsung diem itu, langsung acara muktamar kalau salah itu tahun berapa itu. Kita jadi kader ini tanggungan, istilahnya penyambung lidah beliau. Kalau sampean mencela-menceli seolah orang ngelihat sampean UNU itu wongnya mencela-menceli, ngono Pak. Lu kalau ngomong NU berarti ngomong Mbah Hasyim mencela-menceli, lu gak bahaya dah? Ayo gak bahaya dah? Sampean ya. Loh, kadang saya gak datang di acara LIM itu kadang pikiran, tapi saya pikir lagi loh. Saya kalau di sono gak ada saya jalan nggak? Jalan. Lah kalau di sini gak ada saya, gak jalan. Ini juga bahasanya ajaran didikan Mbah Hasyim. Pondok pesantren itu karena orang kampung diriin pondok pesantren gitu loh Pak. Makanya Mbah Hasyim terjunnya di pesantren. Zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, waduh kayak nuai saya guys, gak jadi Pak. Ya nuai, tapi sekadung ngomong aslinya gak enak, ada Yai Faikin ya. Lah zamannya Mbah Hasyim, kapak kalau tebu ireng sudah zaman dulu ketikannya kan ketikan itu loh, yang kalau diketik tak 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 ya.
Kalau sudah ngeluarin apa lembaran, pondok yang lain satu komando Pak. Kebirang sudah bilang gini, kayak masalah fatwa jihad itu wajib, wah pondok lain siap pasang badan. Loh kalau maksudnya pokoknya udah ngomong ya boleh, iya enggak gitu. Zaman dulu itu karena zaman dulu itu pondok gak mikirin pondoknya doang Pak, tapi mikirin pondok semuanya. Nah, itu yang jadi beban saya. Kadang gini, saya kadang ditakdir Allah megang pondok ini ntar bisa nggak bawa makom kiai-kiai yang terdahulu? Apa jangan-jangan gara-gara saya nanti citra kiai-kiai terdahulu rontok? Ngono loh, takutnya saya itu. Lah iya. Lah coba sekarang saya cuma ngambil duitnya, nggak ngajar, nggak apa. Bocah ditinggal mulu. Orang punya anggapan, wah kiai podo ae mata duitan. Padahal salah saya gitu loh. Akhirnya kiai semua dianggap vonis rata, loh itu loh. Ini tanggungan, makanya aku awal di kader sampean pulang semua ya kayak gini, NI gini, yang nyasar itu loh ya. Tapi saya tetap kesini karena saya tahu Rois Suryanya Pak Haji Sri. Saya tetap datang karena saya ini ada hambatan, saya nyasar ke Kebayoran Jakarta, bukan Kebayoran Taman Kebayoran. Saya bilang ke Kiai Haji Sri Mulyono ini, Kiai, saya tarik aja dari jabatan NU. Foto saya gak di struktural, saya tetap insya Allah amaliannya NU. Saya udah kecil di NU. Udah nggak apa-apa, di sini aja. Sebisanya kata Kiai Sri. Apa bisa datang ya datang, nggak bisa ngapain dipaksainnya udah. Saya aja nih datang jam 10 lewat. Orang mau ngopi dulu ya terserah aku pulang katanya. Jadi ya ternyata pas saya saksiin pas saya datang malam benar beliau. Kapak jam 10 nih gak ngurus nasi udah keluar atau apa pulang beliau. Ya. Lah ini tanggungan Pak. Makanya ya paling guys karena kita lingkupnya masih desa. Tapi kalau karena di kota ini di Bekasi ngomong desa itu gede. Makanya perlu gotong royong buka anak ranting kanan kiri. Pakai kaos baru. Alamat Kiai mah. Lah iya. Wah, cocokin model utama. Janjian ini. Wah, mau ya. Itu kaosnya udah dicuci belum itu? Nggih. Kok iki asine ngonten sampean. Lah nggih. Oh, itu orang tambah tuan guys. Sampe tenan lho. Ya, kira-kira satu kode aja. Wallahu a'lam. Ini apa ini? Sama gua dia itu. Oh, boleh juga ya. Mau tujuh kan. Kembali lagi ke permasalahan. Kalau anggapannya Kiai Ali Maksum, kalau orang yang ngomong mencegah itu dengan dalil beratnya perjalanan ke makam-makam Ambiya, bagaimana kalau ke makam Nabi Ibrahim? Falmanu min dzalika fi ghayatihi hala, maka tercegahnya kalau dia ngomong ngelarang ke makam Nabi Ibrahim, ziarah kubur ke makam Nabi Ibrahim, maka itu sudah pasti barang mohal. Maka faida jawaza dzalika faqubur awliya wal ulama wa sunnah imanaha fala yabudu ayabuna daya. Maka jikalau kalau ke makam Nabi Ibrahim aja boleh, harusnya ke makam-makam para wali, ulama, sulaha, fimanaha fala yabudu ayabuna. Maka tidak jauh beda min agradil irihla daripada tujuan bepergian kama ana ziaratal ulama fil hayat minal maqasid. Ini didukung sama sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitabul hadis. Kata sabda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zaro aliman faka'anna mazaroni. Siapa orang yang ziarah kepada orang alim, maka sesungguhnya
seperti halnya dia ziarah kepadaku. Sampai kalau ada urusan apa, sampai datang ke rumahnya Ustaz Sobana, sampai ziarah. Kayak kemudian beliau ini orang alim. Sampai ziarah ke Ustaz Sobana. Waman sofaha aliman. Terusannya dahulu wawunya waw mutlaqal jam'i. Dan barang siapa yang salaman, musafaha, kadang kiai salim aja gini doang. Kalau salim kiai itu pegang benar, cucuk, benar, ambil berkahnya. Karena dalil ini, waman sofaha aliman. Barang siapa yang musafaha, salaman, aliman kepada orang alim, faka'an nama sofahani, maka sejatinya ia itu salaman kepada kanjeng Nabi. Loh, gak rugi Pak? Oh mau rugi sampean salaman kanjeng Nabi? Enggak, soalnya kan gini, orang itu kadang ngeselin ada pertanyaannya ini. Ikut Nabi apa ikut ulama? Loh, omongan apa gue? Kalau dijawab langsung aja ikut ulama yang mengikuti Nabi. Soalnya jadinya kan ini fakaan nama sofahani. Waman jalasa aliman, dan barang siapa duduk bersama orang alim. Alhamdulillah hari ini kita bisa duduk bareng orang-orang alim. Fakaan nama jalasani, maka sesungguhnya ia seperti duduk bersama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi jelasin dengan gamblang, padahal Nabi sudah jauh meninggalkan kita 1500 tahun yang lalu. Fit dunia, di dalam dunia. Loh, sampai kalau duduk di majelis alim, sejatinya sampean duduk bareng kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya khusnudon, saya yakinkan sejatinya sampean sekarang ini duduk bareng kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fitunya kok di dalam dunia. Cuma kan nggak bisa dilihat. Lihat Allah, lihat Nabi, itu bisanya nanti di akhirat. Ada yang untuk ini segala macam, untuk kelas kita ini bisanya ngelihat di akhirat. Tapi kita ngarep paling tidak lewat mimpi lah. Kita doa mudah-mudahan bisa mimpi Rasulullah SAW. Kayak punya guru, kata beliau, rugi-ruginya orang kalau selama hidupnya nggak bisa mimpi Rasulullah SAW. Paling nggak sekali lah Pak. Orang yang sudah bisa mimpi Rasulullah SAW, Pak, insya Allah sebelum ajal datang, Rasulullah ngajarin dia. Waman jalasani fitunya, katakannya Nabi, dan soalnya wawunya tetap bersambungan. Waman jalasani, dan barang siapa yang duduk bersamaku fitunya di dalam dunia, ajlas tubuh ma'i yaumal qiyamah, maka aku duduk barengnya nanti di hari kiamat. Jadi itu pentingnya kumpul-kumpul ini. Makanya saya selalu kampanyekan ini. Saya punya planning besar di dunia, bukan hanya sekarang ini, tapi kita pengen kumpul bareng nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dengan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sih yakin. Makanya enggak ruginya, Pak. Ziarah ke orang alim seperti ziarah ke Nabi. Ada yang ngomong. Nah, makanya nggak bisa dibantah. Kalau ada orang ngomong nggak boleh ziarah ke para wali, ziarah ke Nabi boleh nggak? Boleh. Tapi tahu orang alim itu kalau diziarahi seperti ziarah ke aku. Kalau disalami kayak salaman ke aku. Kalau didudukin kayak duduk bareng aku. Kalau duduk bareng aku di dunia, maka layak nanti duduk bareng aku di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya. Tadi ngaji bareng begini ini, di antaranya kita dapat ilmu, ya dapat apa? Berkah. Terus bisa musafaha sama orang alim, bisa duduk bareng orang alim, punya planning besar, bisa duduk nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala bareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Bahkan dikatakan dalam kitab Masuk Ilibat nanti yang dikaji Sobana, sekarang ini udah zamannya, atan zaman bakal datang suatu masa orang itu menjauh sama ulama. Kalau sudah
terjadi orang itu jauh sama ulama, maka akan diberikan bala 3. Yang pertama apa? Kerja model apa, jungkir balik apa, dalam pengopo jiwanya tidak dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat pagi, pulang malam, berangkat lagi, ketemu tangga enggak, apalagi ketemu orang alim, sudah dipastikan apa yang ia cari tidak mendapatkan keberkahan. Jadi capek doang kita, ngumpulin nggak bisa. Ada orang datang ke rumah berkali-kali begitu cerita begini-begini, sampai ngaji enggak, sampai kenal orang alim enggak, pernah bawain kopi dia enggak. Loh, kabarnya kalau nggak ada kopi sampai datang nih. Nah, iya, lu penting Pak, bukan untuk dia, tapi emang untuk kita biar kerja kita jadi berkah, begitu loh. Lo kalau Ustaz Jubar udah kaya Pak, nggak perlu. Rasa dihitung lah. Lah orang ngasih saya ini, saya terima. Lo kok terima sampean? Lah aku kayak pahala dia kok. Oh dia kalau nggak diterima ya nggak dapat pahala. Sedekah itu dikasih ada yang nerima. Lo kok sedekah nggak ada diterima, apa jenis sedekah Pak? Makanya lo nggak terima, mau ngasih sedekah deh, aku suka. Gimana Pak? Sampai kumpulin, sampai jaroin, sampai berfatwa, mintain apa petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita soalnya ini orang itu harus nyentuh orang, nggak boleh orang itu nyentuh Allah, orang nyentuh burung. Kan orang ngomong kan, burung itu makan sekarang, nggak mikir buat besok. Burung Mbak, sampean kelengar. Iya. Allah itu mau pemaaf. Allah gue sopo. Mau dijupuk rokok isi jenggerung. Nah iya. Ini kita orang kata bangun. Dalil konkret kita itu harus nurut ulama itu yaitu. Nah kalau kita niru Allah, kita ini makhluk butuh tempat, Allah nggak butuh. Allah punya sifat diamu binafsi kita, ikhtiajul wairi. Coba-coba niru Allah. Oh, welas asih, rohman rohim. Kowe kok gak welas ke aku. Lih, aku ini menungso, jangan disamakan Allah. Loh iya. Kalau Allah iya, aku ini ada batasnya. Bahkan mata saya bisa melihat karena perlu perantara. Saya bisa melihat perlu perantara mata dan seterusnya. Samikum basirnya Allah. Jangan ngomong dengan perantara, Pak. Kayak gitu. Maka daripada itu kumpul-kumpul kita ini mudah-mudahan doa Allah Ta'ala langgeng ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan juga banyak yang nerusin anak-anak kita terus ditorekon Nadia. Ditorekon Nadia ini kalau orang Jawa torekannya santri yang ngaji nih Pak, nggak macam-macam. Karena emang dari ngaji ini bisa amar ma'ruf nahi munkar. Wiritan kabeh, Pak. Sing ngandani halal haram sapa? Dan ada bagiannya masing-masing. Tapi saya minta karena sekarang ini fenomena sudah mulai menjauh sama ulama saja kadang dibantah, ABF juga kadang dibantah. Maka daripada itu sampai deketin ulama biar nggak terjadi 3 apa tadi itu. Yang kedua, dijadikanlah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Akhirnya orang-orang bodoh itu ngomong kecepek mulu, padahal nggak tahu apa-apa. Kita ngomong dalil, dia ngomong cangkem elek. Repot, gak menang ya Pak. Kalau Imam Syafi'i semisal menang karena bangga karena lawannya pakai dalil. Lah kalau kita ngomong kita pakai dalil, lawan orang bodoh gak pakai dalil, pakai cangkem elek, malah kita kalah. Sekarang kan di TV tuh kemarin tuh ulama itu sekelas fatwa loh. Ya gue sih kalau di daerah Jawa udah terkenal ulama fatwa. Ini dibantah sama orang-orang segelintir. Ya Allah ya Rahman Rahim. Kadang ngiri saya ngeliatnya. Nah kalau itu terjadi kerja gak berkah. Dijadikanlah pemimpin yang bodoh-bodoh. Apa yang sampai mau dipimpin orang bodoh-bodoh. Yang ketiga, naudzubillah, mati ditarik dalam keadaan suul khotimah. Kita gak ngarep itu, karena kita terus ngandol jargonnya Idris, ngandol sarung kiai sampai
mati. Dengan harapan kumpul bareng nanti di akhirat bareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu saja, karena ya saudara udah datang, saya banyak ngomong, mana salah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.